Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Yulianti Santika akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi seputar Kota Cianjur yang kami rangkum dalam Warta Cianjur. Dan inilah berita selengkapnya untuk Anda. Salah seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syaidiyah Cipanas berhasil menjuarai tingkat nasional dalam rangka O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di bidang pencaksilat. Ia bernama Gelar Aji Pangestu Suwangsa, juara 1 pencaksilat tingkat nasional. Meskipun ia membawa nama baik Kabupaten Cianjur, namun kepedulian KONI dan jajaran pemerintah dirasa tidak ada. Inilah persiapan untuk bertanding siswa MI Asy-Syaidiyah Cipanas. Gelar Aji Pangestu sedang berlatih jurus-jurus silat, menampilkan kebolehannya silat pendekar macan ompong, memainkan golok dan toya. Akhirnya Senin 8 Juli 2013, ia pun pulang dengan membawa medali emas sebagai juara pertama tingkat nasional siswa nasional pencaksilat sebagai juara 1 tingkat nasional. Ia menuturkan di saat bertanding lawan yang paling berat adalah dari Provinsi Bali dan Sulawesi Tengah serta Jawa Timur. Saat menceritakan pengalamannya ke wartawan TV Cianjur, ia pergi ke Bandung pun tanpa diantar dan tidak ada bantuan sedikit pun. Bahkan ketika pulang pun tidak dijemput. Ia merasa sedih atas jerih payah meraih prestasi itu, seolah ia tak dihargai oleh pemerintah daerahnya. Teknik dalam memainkan bisa menjadi juara apa? Latihan setiap hari. Latihan setiap hari ya? Oke. Gimana tuh? Lawan-lawan yang memang lawan tandingan adik apa tuh di orang-orang mana aja? Provinsi Bali. Provinsi lain Provinsi Bali apa sih? Sulteng sama Jatim. Sulteng sama Jatim ya. Oke. Ceritain adik, harapan adik apa? Ingin lebih meningkat dan menjadi juara internasional. Internasional ya. Apa nih jurus-jurus apa yang sudah dimainkan oleh adik di TGR? Mungkin kalau untuk pencaksilat memang dari kabupaten itu nggak ada perlombaan dulu, langsung ke tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah memang di tingkat Jawa Barat anak-anak ini selalu ya berhasil, dengan catatan mungkin keberhasilan karena kerja keras mereka setiap hari latihan. Tanpa setiap hari latihan bohong kita akan sukses. Nah, kesan-kesan jelas kami bahagia semuanya ya, apalagi dengan catatan walaupun dulu ini tahun 2012 masuk dua-duanya ke tingkat nasional, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Tingkat SMA hanya mendapat keempat ya, dan SMP ya enggak sementara enggak dulu. Tapi alhamdulillah di tahun 2013 tingkat SD MI SD itu Gelar Aji Pangestu bisa mengangkat nama baik tidak hanya Kabupaten Cianjur tapi Jawa Barat, mendobrak masuk ke juara pertama di tingkat nasional. Karena memang baru pertama untuk Olimpiade olahraga ya, Jawa Barat itu mendapat juara pertama di pencaksilat. Iwan Suwangsa, orang tua Aji peserta O2SN, menuturkan bahwa meskipun kurangnya penghargaan dari daerahnya, ia tetap bangga dan senang anaknya menjadi juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Anak Nasional di bidang pencaksilat. Tentu kalau bangga sekali, cuman saya prihatin oleh kabupaten sendiri, pemerintahan sendiri, tidak ada sedikit pun sambutan ataupun apalagi hadiah Pak ya. Sementara ini saya lihat kayaknya dianggap angin lalu aja, biasa-biasa aja, tidak menghargai prestasi dari anak sekolahan dari Cianjur, khususnya Cipanas sendiri, dari MI Asy-Syaidiyah yang sudah membawa nama di tingkat nasional untuk kejuaraan silat O2SN itu. Jadi menurut saya kedepannya bagaimana bisa majunya anak-anak generasi muda kita kalau seperti tidak ada penghargaan, tanggapan, atau ingin memajukan dari generasi penerus ini. Itu yang saya sayangkan. Kalau bangga tentu saya bangga karena ini adalah anak asli Cipanas yang membawa nama Jabar ke tingkat nasional. Itu. Tapi tolonglah kepada yang pihak-pihak yang terkait untuk memperhatikan kepada anak didik atau khususnya yang lain yang membawa prestasi di daerahnya masing-masing, khususnya daerah Cianjur. Hari Senin tanggal 8 Juli 2013, nampak sang juara 1 O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Nasional sedang berjalan kaki menuju rumah orang tuanya membawa medali emasnya. Ia tidak hanya mewakili Kabupaten Cianjur,
namun sekaligus mewakili Provinsi Jawa Barat. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Jalan Ponpes Al Riyad, Kampung Loji, Desa Cipanas saat hujan besar mengakibatkan banjir. Banjir terjadi hari Selasa 9 Juli 2013 di Jalan Pasir Kampung Komplek Al Riyad, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Kampung Pasir Loji, Jalan Pondok Pesantren dan Sekolah MTSN Al Riyad Cipanas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juli 2013, nampak para warga masyarakat dan Ketua Yayasan Ponpes Al Riyad memperbaiki sekaligus membersihkan jalan akibat banjir besar. Jebolnya jalur solokan di Al Riyad itu mengakibatkan air membanjiri ruangan kelas. Warga RT 1 RW 7 dan para dewan guru serta beberapa ustadz di Ponpes itu turut membantu membetulkan jalan yang rusak akibat banjir. Akibatnya para santri Ponpes tidak bisa melakukan pengajian rutin karena tempatnya terendam air akibat hujan besar itu. Haji Wahyu, tokoh masyarakat Kampung Loji, Desa Cipanas menuturkan bahwa terjadinya musibah banjir besar yang mengakibatkan terendamnya sekolah MTSN Al Riyad Cipanas ini adalah ke-10 kalinya, dan ini mungkin yang terparah bertepatan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ini musibah yang kesekian kalinya, cuma ini mungkin yang lebih parah. Hujan sore ini ya sudah setelah sekian hari tidak hujan, kemudian turun hujan, ini menyebabkan terjadi longsoran di tengah jalan menuju sekolah. Sebenarnya kami kemarin sudah memperbaiki ya sebagian, yang sekarang karena volume air besar, kemudian kayaknya itu hongbes yang sudah begitu lama, karena kalau nggak salah ini kita membuat solokan ini ada tahun 86-an, jadi mungkin sudah agak rapuh. Kemudian banyak sampah yang mengikuti daripada aliran air itu, mungkin menyebabkan tersumbat dan kemudian meleduk ke atas, terjadi pecahan. Terjadilah seperti ini, kemudian ini air saking besarnya menumpah sampai ke areal sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al Riyad. Namun berbeda menurut Dr. Anes Kiai Haji Pipin Arifin, pimpinan Ponpes Al Riyad, bahwa banjir ini ketiga kalinya. Ia mohon pihak pemerintah daerah ada rasa peduli untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang sudah rusak akibat air serta tumpah ke Kampung Loji. Banjir di Kampung Loji Al Riyad termasuk juga pesantren dan sekolah ikut terendam. Ini sudah yang ketiga kalinya. Kami harapkan kepada pihak pemerintah daerah, bukan kami lempar tanggung jawab, karena kami dari masyarakat sudah melakukan swadaya selama ini, sampai kita urunan tiap kakak untuk memperbaiki jalan dan solokan. Tapi hasilnya ya seperti ini. Awal dari datang air dari mana tuh? Ini kan kejadian baru pada tahun 2013 ini. Karena saya dengar ini ada proyek dari PU Pusat, dari Kementerian Pekerjaan Umum, yang dimotori juga oleh pihak Istana Cipanas. Ada beberapa drainase yang ada di wilayah Gunung Putri, Pasir Kampung yang belum selesai. Jadi air tidak dibuang ke Kali Cipendawa. Akhirnya air yang dari Gunung Putri dan dari Pasir Kampung lurus sampai ke Pasekon, Loji Al Riyad. Banjir tersebut berhenti dan reda pada pukul 15. Kerusakan di Ponpes pun mengakibatkan kegiatan rutin pengajian terhambat. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Cipanas melaksanakan kegiatan kerja bakti pengecatan dan membersihkan makam pahlawan Kusuma Bangsa Prajurit Pejuang 45 berlangsung hari Selasa 9 Juli 2013 bertempat di Taman Pahlawan Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Selasa 9 Juli 2013 bertempat di makam pahlawan Kusuma Bangsa, Prajurit Pejuang 45 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, para pengurus ranting pemuda Pancasila dari 7 desa beserta para anggotanya melakukan kegiatan kerja bakti, pengecatan, dan membersihkan halaman areal pintu gerbang makam para prajurit Pejuang 45 di Desa Cipanas, Sindanglaya, Kecamatan Cipanas. Iwan Suwangsa, Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Cipanas menuturkan bahwa kegiatan kerja bakti ini dalam rangka meningkatkan kebersihan kota Cipanas. Para anggota Pemuda Pancasila, khususnya dari pengurus dan anak ranting, mewujudkan penghargaan kepada pejuang dengan membersihkan makamnya. Untuk bakti sosial ini adalah kita ingin
ingin sedikit menyumbangkan apa yang kita punya dalam tanda kutip ini adalah suatu kebudayaan kita dari pemuda Pancasila, karena kita hanya punya moral, material tidak ada, tapi kita ingin menyumbangkan untuk sesuatu kepada para pahlawan bangsa yang sudah tiada ini, bahwa kita sendiri juga tidak bisa ikut berjuang untuk menjadikan negara ini lebih baik, tapi kita ingin coba menyumbangkan untuk memelihara, menghargai para pahlawan yang sudah tiada. Meskipun kita hanya mungkin tidak ada artinya lah, hanya ikut membersihkan, ikut memelihara keberadaan, kebersihan dari makam para pahlawan ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda Pancasila tersebut selain merupakan penghargaan kepada para pahlawan, juga sebagai dukungan kepada kebersihan Kota Cipanas. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Minggu 30 Juni 2013 dalam rangka Festival Sarongge, Menteri Pariwisata RI Maria Pangestu melakukan kunjungan ke perkebunan Sarongge, sekaligus meninjau peternakan kambing dan kelinci serta saung bumi. Minggu 30 Juni 2013, bertempat di Desa Wisata Perkebunan Sarongge, Maria Pangestu, Menteri Pariwisata, tiba di Perkebunan Sarongge, Desa Ciputri. Ia langsung disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur, didampingi Ketua Yayasan Pijar Insani dan Ketua GOW Kabupaten Cianjur, menuju Saung Bumi Sarongge, meninjau perpustakaan wisata alam Taman Gunung Gede Pangrango. Selanjutnya menuju peternakan kambing, didampingi oleh Wakil Bupati dan Ketua Yayasan Pijar Insani serta pejabat lainnya. Pada kesempatan tersebut, Menteri sempat menggunting bulu kambing disaksikan oleh para peternak kampung Sarongge. Acara diskusi dengan para wartawan nasional dan wartawan lokal baik TV maupun radio, khususnya Radio Edelweiss Sarongge, turut mendampingi Dirjen Kehutanan, Wakil Bupati dan Direktur Radio Edelweiss. Teddy, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur, menuturkan bahwa acara kunjungan Menteri Pariwisata sengaja menyempatkan meninjau Desa Wisata Sarongge dalam rangka Festival Sarongge Perkebunan Ciputri, Desa Wisata Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Masyarakat di sini itu adalah masyarakat yang selalu mengandalkan hasil perekonomiannya dari pertanian. Nah, setelah ada tempat kawasan di kampung wisata yang dimotori oleh Green Radio ini, sehingga banyak masyarakat yang berubah pola, asalnya dari tanaman sayur, pertanian dan sebagainya, menjadi ke bidang pengembangan pariwisata, sehingga banyak petani, kurang lebih jumlahnya 100 orang yang asalnya di kawasan hutan atau di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango sudah bisa turun di kampung wisata Sarongge dan beralih profesinya menjadi pengelola wisata kaitan dengan peternakan, perdagangan dan sebagainya. Keterlibatan dari Pemkab Cianjur sendiri, Pak, bagaimana atas kerjasama atau mitranya? Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tentu saja merespon sekali keberadaan kampung wisata Sarongge. Sebab hal seperti inilah yang memang ditunggu-tunggu oleh Pemda Cianjur, berupaya mendorong kepada para pengelola di beberapa tempat yang memang potensi untuk pengembangan kampung wisata agar dikelola secara swasta oleh mereka sendiri agar dapat bisa dikembangkan, terutama membantu masyarakat dalam rangka empowerment sosial lokal. Maria Pangestu, Menteri Pariwisata RI, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa dibangunnya Desa Wisata Sarongge ini sesuai peraturan pemerintah dan sudah disahkan oleh Taman Nasional masuk arealnya harus dikembangkan sebagai Desa Wisata Taman Nasional Gunung Gede Kabupaten Cianjur. Ya, memang ini ada beberapa istilahnya peraturan pemerintah yang baru saja keluar, di mana sudah disepakati bahwa Taman Nasional ini kan masuk daerah Taman Nasional itu sebagian bisa digunakan, bagian kecil lah ya, yang bisa digunakan tanpa tentunya merusak lingkungan ya. Jadi ini standar yang harus ditetapkan, dan itu termasuk berarti daerah yang pas berada di luar Taman Nasional tersebut ya. Bagaimana daerah yang berada di luar Taman Nasional itu bisa dikembangkan secara sinergi dengan Taman Nasionalnya, karena di mana-mana, bukan hanya di sini, masalahnya kalau ada pemukiman dekat Taman Nasional,
Karena dari dulu dia tidak tahu ada batasan ini taman nasional, ini bukan taman nasional. Dia dari dulu sudah mencari nafkah di situ, ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Hanya bisa dijawab dengan solusi yang sedang dikembangkan di sini. Harus ada alternatif mata pencarian, ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita bisa kembangkan desa konservasi atau desa wisata berbasis agro, berbasis seni budaya, itu bisa membantu untuk supaya mereka tidak lagi mencari nafkahnya di dalam wilayah taman nasional, dan bahkan karena orang datang untuk jalan-jalan, melakukan trekking, melakukan kegiatan yang nature walk atau apa di dalam hutan itu memberi dia kehidupan, dan kalau hutan sudah memberi dia kehidupan, dia akan menjaga hutan. Kunjungan Menteri di daerah Sarongge tersebut berjalan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Yulianti Santika beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Silakan kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.